Hai friend, welcome to YouTube channel. Aku Ece. Selamat datang di konten pengalaman kuliah. Jadi ini video pertama aku di YouTube. Kali ini aku mau sharing gimana sih atau tips gimana biar bisa lolos saat wawancara asisten praktikum. Tapi sebelumnya aku himbau ya, jangan fokus ke breakout aku, tapi fokus ke isi sharing kali ini. Oke, menjadi asisten praktikum itu beberapa orang sangat menginginkan dan aku juga menyarankan karena di sana banyak banget pengalaman yang bisa kalian ambil, yang kalian bisa terapkan nanti setelah kuliah ataupun sertifikatnya dan pengalamannya itu bisa diterapkan gitu saat nanti bekerja. Nah, biasanya dalam wawancara asisten itu ada 3 pertanyaan yang sering ditanyain. Pertama adalah pertanyaan yang berkaitan dengan diri kita, kayak kekurangan, kelebihan, atau motivasi seperti itu. Yang kedua adalah pertanyaan-pertanyaan yang mengarah ke studi kasus. Dia tuh ingin lihat sih gimana sih anak ini bisa menyelesaikan suatu masalah gitu. Dan terakhir adalah pertanyaan-pertanyaan umum atau bisa dibilang pertanyaan suka-suka asisten lah. Kadang bisa juga di luar konteks kayak gitu. Dan berikut aku kasih tips, aku kasih saran ke teman-teman biar bisa diterapkan saat wawancara. Oke, tips yang pertama, berpenampilan menarik. Berpenampilan menarik itu emang harus sih. Jadi mulai dari kerapiannya, dari penggunaan pakaian dan segala macam itu emang harus. Karena nanti tuh bakal kelihatan tuh aura-aura semangatnya, aura wibawanya itu bakal kelihatan. Dan buat yang cewek-cewek yang mau tacap-tacap dikit juga it's okay gitu, itu bakal ada nilai positifnya gitu, jadi ada nilai tambahnya lah dari asisten ke kalian gitu, yang menilai kalian gitu. Jadi berpakaianlah yang rapi dan menarik, tapi menarik dalam artian yang sopan ya, jangan yang tahu lah sendiri lah ya, kan kalian udah kuliah nih, jadi tahu lah ya mana yang sopan mana yang enggak gitu. Kedua, itu attitude harus dijaga. Jadi misalnya nih, kalau lagi offline kan dipanggil tuh, silahkan masuk. Nah, kalau sudah masuk, kalian bisalah tebar-tebar senyum tipis gitu ke asisten, kayak kak gitu. Nah, kalau kakak-kakaknya belum nyuruh kalian duduk, jangan duduk. Tunggu aja dipersilahkan, baru dia duduk. Karena ketika first impression aja kalian attitude-nya udah kurang, itu bakal jadi eval di awal gitu. Jadi nanti kakak-kakaknya bisa langsung eval kayak gini. Lah, kan kita belum suruh kamu duduk, kok kamu udah duduk? Kayak gitu. Jadi kayak, aduh, baru pertama, belum aja diwawancara udah buat down kan. Itu harus diperhatiin teman-teman. Jadi attitude harus dijaga. Yang ketiga itu kalian harus tenang dan santai. Kenapa? Karena pasti kalian udah tahu lah ya alasannya. Kalau kalian gak tenang, kalau kalian tegang, kalau kalian bawa panik, itu pertama kalian bakal ngeblank sama apa yang kalian pengen ucapin gitu lah, dan bla bla bla. Kalian udah pasti tahu kenapa kalian harus tenang. Itu dari SMA bahkan kuliah semester 1 gitu, kalian pasti udah sering dihimbau kalau presentasi di kelas harus tenang, harus istilahnya harus santai. Kenapa? Karena ya bakal blank nantinya kalau misalnya kalian bawanya tegang gitu. Nah, aku punya saran ketika emang kalian orang-orang kaum yang emang suka panik dan tegang yang nggak berlebihan juga sih, kayak ya panikan gitu, kalian bisa H-1 atau H-2 itu kalian latihan di depan kaca. Anggap aja kacanya itu kakak tingkat atau kakak yang wawancara kalian. Jadi kalian coba istilahnya kalian bertanya ke diri kalian sendiri dan kalian menjawab. Terus misalnya ada kakak tingkat atau kakak asisten yang wawancara kalian yang kalian istilahnya takutin lah ya, karena istilahnya mungkin pertanyaan-pertanyaan yang diajuin sama dia itu mengerikan gitu. Ya nggak usah dipikirin, apa yang ditanya ya jawab aja sebisa kalian. Nanti kalian bisa komen aja di bawah kalau misalnya kalian mau aku buatin video gimana sih cara menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan biasanya pertanyaan apa aja sih yang dilontarkan oleh pewawancara. Komen ya, biar rame YouTube aku. Oke. Yang keempat, mimik dan gestur tubuh itu harus diperhatikan. Jadi dari wajah kalian itu harus semangat, terus tetap tersenyum, istilahnya ramah gitu. Kenapa? Karena kalau kalian yang cemberut-cemberut gak jelas atau kelihatan mukanya bad mood, terus kurang beraura yang
bahagia, itu bakal tersugesti juga pewawancaranya, bakal gamut gitu wawancarai kalian gitu. Bahkan bisa jadi menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang istilahnya sulit gitu ke kalian nantinya gitu. Terus kalau bisa sih gestur tubuh dimainin juga kalau kalian mau menjawab, tapi jangan lebay juga gitu ya, kayak ya beginilah gitu. Terus kalau misalnya asisten pewawancara itu nyuruh kalian untuk menjawab atau melakukan suatu hal yang emang itu masih dalam konteks untuk praktikum, misalnya coba dong contohin gimana cara mengajar kayak gitu. Ya udah, kalian jangan ada kata tidak bisa. Aduh kak, maaf kak, gimana ya kak? Aduh kak, maaf ya, gimana ya kak? Atau aduh kak nggak bisa. Jangan, karena kan dari situ asisten bakal ngelihat, oh ini anak mau mencoba meskipun ya dia nggak bisa gitu. Nah kalau misalnya di awal kalian udah bilang, aduh kak aku nggak bisa, bye. Nah ya penting juga nih, jadi kamu usahain mimik wajahnya itu jangan kelihatan songong ya, jadi kayak jangan kelihatan sok bisa gitu, kelihatan rendah aja untuk meroket, itu yang penting gitu, itu yang benar menurut aku. Karena kalau misalnya muka kalian tuh kayak udah istilahnya menantang gitu, ya gue bisa nih jawab pertanyaan yang lu ajuin, semoga pasti bisa, dari wajah kan bisa kelihatan tuh. Nanti pewawancara tuh bisa tersugesti untuk terus-terusan nanya-nanya hal-hal yang sulit gitu ke kalian gitu. Bahkan bisa jadi nanti pewawancaranya akan menanyakan hal-hal yang istilahnya nyekak lah gitu. Jadi kalian usahain mimik wajahnya itu dibuat seramah mungkin. Kelima. Jadi yang kelima itu pastinya dong kalian harus belajar. Kenapa? Karena kalau nggak belajar nanti aku yakin pasti asisten bakal nanyain materi. Nah kalau misalnya kalian nggak menguasai, ya takutnya itu bakal nilai negatif gitu, bakal nilai minus ke kalian gitu. Dan ada tips yang lainnya juga nih yang nggak kalah lebih pentingnya itu adalah kalian harus buat list pertanyaan. Kira-kira nih asisten ini mau nanya apa ya? Ya udah kalian list dan buat juga jawabannya. Terus dari situ, dari kalian buat list pertanyaan dan list pertanyaan dan jawabannya, itu kalian bisa latihan gitu di kaca ataupun teman kalian suruh tanya-tanya. Oke teman-teman, sudah selesai kita di video pertama aku. Konten pertama aku ini mengenai pengalaman kuliah. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mau daftar, yang mau wawancara asisten praktikum. Semoga dilancarkan dan semoga lulus. Karena emang benefitnya luar biasa sih kalau udah jadi asisten praktikum itu. Kita bisa kerja sama tim, kita juga bisa tampil untuk mengajari praktikan-praktikan kita gitu, dan bisa juga belajar public speaking gitu. Banyak sih hal yang bisa diambil dari menjadi asisten praktikum. Jadi buat teman-teman semoga dilancarin, semoga dapat dan semoga bisa amanah. Dan buat teman-teman yang mau dibuatin video, next video bisa komen di kolom komentar. Itu aku harus buat video apa lagi, dan siapa tahu juga ada yang pengen aku buatin video mengenai pertanyaan apa aja sih yang sering ditanyain sama pewawancara dan bagaimana sih cara menjawabnya. Nah, buat teman-teman yang mau aku buat video itu, komen, dan bisa juga komen yang lain juga ya, aku buat video apa. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum.